Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi juga buat kakak-kakak layan, teman-teman layan. Apa kabar hari ini di ibadah Minggu Persekutuan Teruna kita di hari Minggu tanggal 12, tanggal 19 Juli 2020. Hampir 3,5 bulan kita tidak bertemu muka, tapi Kak Rita percaya bahwa ibadah yang sejati bukan kita duduk di gereja, tapi ibadah sejati adalah ketika hati kita juga menjalin komunikasi pada Tuhan. Ibadah sejati nggak harus bersama-sama, tapi di ruang kesendirian kita pun kita bisa ngobrol bersama Tuhan, kita bisa menyanyi, bisa memuji Dia karena perbuatannya yang besar dan ajaib, bisa menyampaikan rasa syukur kita dimanapun kita berada, dan terlebih juga bisa menaikkan syafaat kita, permohonan kita, dan ucapan syukur kita. Juga kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di zaman ini, inilah zaman yang berbeda. Baru kali ini ada masa seperti ini. Baru kali ini bangsa kita mengalami pandemi yang dampaknya sangat luar biasa adik-adik. Kak Rita ingat awal Februari ketika Januari. Jadi waktu Natal kota Wuhan, berarti akhir Desember ya. Kota Wuhan sudah mulai ada berita tentang virus Wuhan. Banyak orang berpikir pasti karena kota Wuhan dihuni oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi banyak orang yang berpikir, malah ada salah satu kelompok sebelah mengatakan bahwa kota Wuhan sedang diserang oleh laskar Allah karena mereka kota yang tidak bertuhan. Tapi memasuki akhir Januari sudah mulai menyebar ternyata. Nggak cuma kota Wuhan, tapi sudah ditemukan di beberapa negara. Dan awal Februari negara kita sudah mulai riuh, sudah mulai gaduh, karena ternyata juga sampai juga di negara kita. Dan awal Februari sudah mulai diliburkan sekolah. Wah, karena berpikir senang banget ya, Natalan kemarin mungkin liburnya kurang, jadi sekarang sudah dimulai diliburkan lagi. Tapi ternyata dampaknya nggak cuma sekolah, tapi banyak perusahaan yang akhirnya tutup, dan kita tidak bisa beribadah bersama-sama juga karena dampak pandemi itu. Oke, itu awal. Yang kita harap bahwa minggu ini kita tetap dengan sukacita, bisa mempersiapkan hati kita, duduk untuk bersama-sama menikmati ibadah kita tanpa tatap muka, tetapi sukacita kita harap gak berkurang, dan mesyiatlah yang kita rasakan, bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh bersama-sama dengan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, juga terlebih buat keluarga kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, karena juga mau sampaikan selamat buat para anggota CD Jemaat baru, buat Teruna Dwi sebagian ya, nggak semua, yang pagi hari tadi jam 7 sudah diteguhkan untuk menjadi warga sidi jemaat. Selamat, Anda sudah melewati masa-masa untuk ambil bagian dalam pelayanan jemaat. Dan yang masih tersisa, dan khawatir nanti kita juga akan dapat tambahan dari anak PA baru lagi. Ada yang datang, juga pasti ada yang pergi, tapi yang masih ada di sini hari ini, kita harap kita akan tetap melalui proses dalam kehidupan kita. Ada kelas-kelas yang harus kita lalui secara rohani, supaya kita juga bisa bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan dengan benar. Panjang banget ya hari ini. Oke, kita akan persiapkan hati kita. Dan sebelum memulai segala sesuatunya, mari kita angkat hati kita berdoa bersama-sama. Doa ini akan disampaikan oleh Kak Mahesa. Silakan Kak. Ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih pagi ini Tuhan izinkan kami untuk berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ya Tuhan, meskipun ibadah kami masih dalam bentuk online, tidak bertatap muka, tapi kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan, Tuhan yang memberkati agar ibadah yang kami ikuti ini boleh menjadi berkat bagi setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati semua pihak, kakak-kakak maupun adik-adik lain yang sedang terlibat dalam persiapan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sendiri yang tahu segenap hal yang telah kami lakukan hari lepas hari. Kami berdoa juga untuk teman-teman PT yang akan mengikuti ibadah ini. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami semuanya agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik seturut dan kehendak-Mu. Dan biarlah ibadah online kami ini tidak mengurangi makna dari ibadah hari Minggu itu tersendiri. Makasih Tuhan, sertai dan berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Selanjutnya, dengan semangat yang tidak ragu-ragu, Karita mengundang kita semua dalam posisi siap. Dede boleh berdiri atau boleh tetap duduk. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Teruna kita. Supaya dengan lagu ini kita tetap disemangati oleh Tuhan, tetap merasa semangat, kita tetap merasa sukacita. Anak teruna, usia muda, jangan pernah merasa lelah. Kita pujikan lagu Mars Teruna kita. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB, berkembang tubuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada Yang Bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Selanjutnya, Karita masih menggunakan diri untuk kita bisa menyanyi bersama-sama. Kita pujikan dari Kidung Muda Mudi nomor 38, Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Kita akan lagu ini bersama-sama. Adik-adik meskipun tanpa tatap muka, biarlah ibadah ini gak cuma jadi tontonan, tetapi adik boleh terlibat aktif dalam setiap pujian maupun bacaan syafaat kita. Oke, Karita undang kita menyanyi bersama-sama. Kidung Muda Mudi 38, Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Baik, mari kita bersama-sama bermazmur. Pada pagi hari ini, adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 119. Bacaan Mazmur kita pagi hari ini dari Mazmur 119 ayat 106 sampai 120. Dan kita harap kita juga semua memperhatikan tiap ayatnya. Nah, kita akan bersama-sama membaca, dan yang akan dipimpin bacaan ini akan disampaikan oleh Tante Salamena. Tapi kita semua tetap bisa memperhatikan tiap ayatnya. Mari kita sama-sama siapkan Mazmur kita. Bacaan hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 106 sampai 120. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik yang memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir.
Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Kiranya bacaan Mazmur tadi senantiasa memberi kita kekuatan yang baru. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Tante Yaya. Sudah lama ya nggak ketemu Tante Yaya juga. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Yaya. Dan kita harap meskipun kita ibadah secara online, sekali lagi, ini bukan jadi tontonan, tapi kita bisa terlibat aktif. Adik-adik bisa fokus menyiapkan hatinya, jadi ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan sambil melakukan kegiatan yang lain. Fokus dengarkan firman Tuhan, supaya kita juga tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Nah, kita sambut firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari Kitab Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelumnya, ampuni kami atas dosa-dosa kami, sucikan dan tahirkan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu yang hamba sampaikan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Apapun yang hamba sampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, serta kakak-kakak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baik adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, apa yang sudah kita baca tadi adalah surat Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi Kristen yang hidup di luar Palestina, yaitu kota Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Batinia. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang ini semuanya sudah percaya kepada Yesus Kristus dan merupakan pilihan Allah yang dikuduskan oleh Roh Allah agar mereka menjadi alat Allah untuk menyatakan kebenaran Allah di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itulah maksud dari Rasul Petrus membuat surat itu untuk menguatkan jemaat Kristen, untuk mempertahankan dan menguatkan iman mereka, karena tidak mudah bertumbuh dan berkembang di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Di pasal 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Apa maksud dari ayat tersebut? Rasanya aneh ya adik-adik ya. Kita berduka cita, tapi kok harus bersuka cita? Kita mendapat pencobaan, kita harus bersuka cita. Itulah iman Kristen, berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena iman kita hanya berfokus pada ajaran-ajaran Yesus, yaitu kehidupan yang kekal tersebut hanya bisa diterima oleh setiap orang yang percaya, yang senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Allah. Dan lebih menarik lagi, di ayat ke-7 yang berbunyi, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang dimaksud pada ayat ke-7 yaitu bahwa penderitaan diizinkan oleh Allah untuk memurnikan iman setiap orang percaya, yaitu jangan pernah takut dan lari dari penderitaan, bahkan marah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kalau kita hubungkan bacaan kita
dengan situasi saat ini yang sedang melanda dunia, yaitu COVID-19, kalian diajak untuk tetap bersuka cita, tetap bersyukur, sekalipun mungkin saat ini kalian masih belajar di rumah, kehidupan kalian dibatasi, jarang bertemu dengan teman, atau ada keluarga atau saudara yang dinyatakan positif COVID-19. Itu masalah yang sangat aktual sekali di Indonesia maupun dunia. Nah, bagaimana kita harus tetap bersyukur bahwa ketika ada yang sakit di keluarga kita, apakah kita bisa mengatakan, Tuhan, disitulah iman saya percaya bahwa Tuhan dapat memulihkan dan Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Itulah kata Tuhan, iman kita dimurnikan lewat persoalan, lewat masalah apapun kita hadapi. Nah, dikatakan di ayat 7 tadi, dimurnikan. Apa artinya? Yaitu justru dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, maka dimurnikanlah iman kita, yaitu dengan terpaan lewat pencobaan, lewat masalah-masalah. Memang mengikut Yesus pasti menderita adik-adik. Banyak pergumulan, banyak masalah, tapi jangan lupa, akhirnya pasti bahagia. Itulah hak-hak istimewa yang dimiliki oleh orang percaya. Jadi apapun yang kita lakukan atau hadapi saat ini, tetaplah bertahan dalam iman sampai Yesus datang kembali, karena ada janji Tuhan yang tidak akan mungkin diingkari. Nah, karena kita lihat janji itu, maka kita akan selalu hidup dalam pengharapan, karena Tuhan menjanjikan hidup bersama Dia nanti di surga. Adik-adik, ada ilustrasi ini, ada cewek ditaksir sama cowok, cakep, dan si cowok memberikan harapan-harapan kepada si cewek, harapan-harapan manis, sehingga si cewek ini terbuai ya. Jadi dia melakukan apa saja ke cowoknya apa yang diminta, karena si cowoknya juga sudah memberi harapan bagi dia. Nah, kalau lihat itu janji-janji manusia sampai seperti itu ya, tapi wajar ya. Sebagai manusia itu wajar. Nah, kalau kita lihat janji Tuhan kepada kita bagaimana? Yaitu janji keselamatan yang telah tersedia bagi kita di surga, hidup yang kekal. Janji Tuhan bukan PHP ya adik-adik ya. Adik-adik sudah pasti tahu arti singkatan dari PHP ya. Sudah tidak asing istilah itu, yaitu pemberi harapan palsu. Tetapi dalam janji Tuhan itu ada sukacita, ada rencana yang indah yang sudah disediakan bagi kita anak-anaknya. Adik-adik, apabila Tuhan Yesus memberi janji-janji yang manis buat kita semua, apa perwujudan atau tindakan adik-adik kepada Tuhan? Pasti banyak yang jawab dari adik-adik. Tetapi poin yang terpenting yaitu perwujudan kasih kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita, yaitu khususnya adik-adik harus tetap setia beribadah IHMPT. Jangan sampai karena online IHMPT ditinggalkan dengan berbagai alasan. Salah satunya, kakak Layan gak tahu kok. Tapi jangan lupa, ada satu pribadi yang tahu dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena melalui IHMPT, iman, pengharapan, dan kasih akan selalu melekat dalam kehidupan adik-adik. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi. Amin. Baik, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tante Yaya yang sudah sampaikan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu boleh terpatri dalam hati kita. Jangan pernah takut untuk hidup susah. Jangan pernah takut untuk menderita. Jangan pernah takut untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Satu firman Tuhan yang saya ingat, bahwa ketakutan, kekhawatiran, kesusahan tidak pernah melampaui kekuatan kita. Jangan khawatir. Kita akan sambut firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesus
Ya Bapa, di sini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih dalam kondisi COVID-19. Kami berdoa kiranya masa-masa sulit saat ini cepat berlalu, supaya bangsa dan negara kami ini dapat menjalankan kegiatannya seperti biasa. Terkhusus Bapa, kami berdoa untuk pemimpin kami yang menjadi wakil daripada kami rakyatnya. Kiranya berkati Bapa, pemimpin kami baik tingkatannya tertinggi sampai terendah. Engkau berkati berikan mereka hikmat kebijaksanaan agar dapat memberikan keputusan dan mengupayakan program yang dapat menopang kehidupan bangsa dan negara kami di COVID-19. Kami tahu akibat COVID-19 ini kegiatan perekonomian menjadi terganggu. Kami serahkan kepadamu Bapa agar kiranya masa-masa dalam ekonomi bangsa dan negara kami dapat pulih kembali. Untuk kami selaku anak-anak-Mu Bapa, bimbinglah untuk tetap teguh dan yakin bahwa masa-masa sulit ini akan terlewati. Tidak lupa kami berdoa kepada para tim medis yang sampai saat ini masih berjuang menangani pasien yang terkena corona. Kiranya Engkau campur tangan dalam proses penanganan medis mereka Bapa, agar kiranya dokter, perawat dan lainnya dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa secara khusus untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami yang sudah memulai belajar di tahun ajaran yang baru, dan juga kiranya Tuhan memberikan kami semangat dalam menuntut ilmu di sekolah. Tuhan berkati para guru yang akan membimbing kami agar dapat membimbing kami dengan sepenuh hati. Kami juga memohon kepadamu Tuhan dalam masa remaja ini, kiranya Tuhan selalu turut ambil bagian dalam tiap kehidupan kami, terutama dalam masa pergaulan dan masa remaja kami, agar kami selalu taat kepadamu dan menjadi bagian dari Tuhan. Berikan kami teman-teman yang selalu mendukung kami dan selalu mensupport kami, dan kiranya juga Tuhan selalu memberinya kesehatan. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati Tuhan, beri mereka kesehatan dan kebahagiaan. Dan berkatilah mereka senantiasa. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka kesehatan, agar tetap mampu menjalankan tugas. Berilah mereka rezeki secukupnya untuk kami semua, dan hindarkan orang tua kami dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gerejamu di gereja kami GPIB Getsemani Malang. Kiranya Tuhan menyertai KMJ, PHMJ, komisi-komisi dan pelkat-pelkat dalam gerak juang pelayanan. Biarlah Tuhan Yesus yang menuntun tiap langkah program-program yang sudah disusun agar boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di gereja kami dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau dapat menyertai Tuhan jemaat GPIB Getsemani Malang agar dapat terus mendukung setiap kegiatan yang terlaksana. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu, kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan dapat mengerjakan pelayanan untuk menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga rindu Tuhan untuk boleh berdoa untuk pelkat persekutuan teruna GPIB Getsemani Malang. Tuhan berkati para kakak layan, para adik layan juga agar boleh semakin mencintai Tuhan Yesus hari lepas hari. Kami juga bersyukur karena hari ini adik-adik teruna kami boleh menerima peneguhan sidi. Tuhan berkati pertumbuhan iman mereka Tuhan agar semakin mencintai Engkau dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan berkati pelayanan mereka ke depannya. Tuhan berkati mereka juga dalam setiap keluarga, dalam setiap sekolah, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi ke depannya. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan untuk boleh berdoa untuk program PT yang sudah boleh disusun agar boleh terlaksana dan berjalan dengan lancar. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena Engkau lah yang mengerti yang terbaik untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu,
kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita pulang, mari kita mengangkat satu pujian dari Kidung Muda Mudi 29 ayat 1 dan 2. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa berkat. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Happy Sunday adik-adik teruna, happy Sunday juga buat kakak-kakak layan. Terselesaikan ibadah kita pada hari ini. Tapi kita harap kedekatan kita sama Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tetap bisa kita jalin tiap hari. Oke, sekali lagi terima kasih buat pelayanannya teman-teman kakak layan, terkhusus buat Oma Ke alias Oma Yaya, juga buat semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, dan juga buat yang sudah mendengarkan, sudah ikut hadir dalam IHMPT pagi ini juga. Karena percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jaga kesehatan, salam tangguh. Tapi sebelum kita berakhir, mungkin ada pengumuman dari KSA. Kalau nggak ada,
Sekali lagi sampaikan salam Kak Rita, salam kakak-kakak layan-layan buat saudara kalian mungkin yang hari ini sudah diteguhkan untuk menjadi warga Sidi Jemaat. Yang lain yang belum di Sidi, jangan lupa Anda masih di sini bersama kami. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Ciao.